Berubah, sebuah novel karya dari autor Kis, bab ke-23, hadiah dari Buya. Persembahan audio tun dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Hana mengobati lutut Reza yang lecet. Wanita itu merasa sedih, kesal, marah, dan bersalah bercampur menjadi satu. Ini semua gara-gara ponsel jadul kamu, makanya aku jatuh. Sungut Reza setelah Hana mengobati luka pada lututnya. Kok kamu malah nyalain ponsel jadul aku? Tanya Hana tak terima. Seharusnya Hana yang marah, karena ponsel berharganya dirusak oleh Reza. Namun mengapa suaminya itu malah menyalahkan dirinya? Ya memang karena ponsel butut kamu itu aku jatuh. Coba kalau gak ada ponsel itu di sana, pasti aku baik-baik aja. Lagian kenapa kamu masih pakai ponsel butut dan jadul itu? Kenapa nggak beli yang baru? Reza tak sadar bahwa kata-katanya menyakiti Hana. Bola mata wanita cantik itu berkaca-kaca. Hana menekan luka lecet di lutut Reza karena merasa kesal, hingga membuat pria tampan itu meringis kesakitan. Ah! Apa yang kamu lakukan, Hana? Teriak Reza langsung menepis tangan Hana kasar. Kamu itu yang kenapa, Mas? Sudah jelas-jelas kamu yang salah karena udah rusakin ponsel aku. Tapi masih aja nggak peka dan balik menyalahkan ponsel aku. Balas Hana dengan suara serak menahan tangis. Reza melihat Hana berdiri di depannya. Mata wanita itu mengembun seperti sedang menahan tangisnya. Oh ya ampun, salahku apa lagi ya Allah? Kenapa Hana seperti sedang menahan air matanya agar tidak tumpah? Apa aku salah ngomong? Batin Reza tidak peka. Ya sudah, aku bakal ganti ponsel kamu dengan ponsel baru. Selesai kan? Jadi tidak ada lagi yang harus kita ributkan. Reza, si makhluk penuh logika, berkata santai, membuat Hana, si makhluk perasaan, semakin sakit hati. Ini bukan masalah ponsel baru, Mas. Aku bisa membelinya. Kamu pikir aku gak punya uang buat beli yang baru? Enggak, Mas. Aku gak punya uang. Tapi aku punya banyak ladang stroberi dan sawah di kampung. Jangankan 1 ponsel, 10 ponsel pun aku sanggup beli kalau aku ambil uang tabungan hasil panen stroberi setiap tahun. Hana berkata tegas dengan air mata yang mengucur deras. Orang tua Hana adalah juragan kaya di desa, memiliki banyak ladang, tanah, dan sawah. Berbeda dengan orang tua Reza yang kaya memiliki hotel, perusahaan, dan mall. Namun bagi orang kampung, kekayaan yang dimiliki oleh orang tua Hana sangatlah banyak. Tapi ini bukan tentang harganya, Mas. Bukan tentang ponsel butut atau baru. Ini tentang kenangan dan nilai ponsel itu. Ponsel itu adalah hadiah dari Buya untuk aku. Karena aku mampu bertahan di pesantren selama 8 tahun. Dan sekarang Buya udah nggak ada. Cuma ponsel itu yang selalu membuat rasa rinduku pada Buya terobati. Banyak foto-fotoku bersama Buya dulu. Tapi sekarang kenangan dan foto-foto itu udah nggak ada. Mungkin kalau Buya masih hidup rasanya nggak bakal sesakit ini, Mas. Hana terisak menangis menutup wajahnya. Buya adalah panggilan Hana untuk kakeknya di kampung. Keluarga Hana adalah tokoh agama di kampungnya. Hana sangat dekat dengan kakeknya, karena dia menghabiskan masa remajanya di pesantren milik kakeknya sendiri. Setiap kali Hana ingin menyerah mengaji di pesantren, kakeknya selalu menyemangati Hana, sehingga wanita itu kembali semangat menuntut ilmu akhirat. Reza menelan ludahnya kasar mendengar penuturan Hana. Dia tak menyangka perbuatan yang dianggap sepele, ternyata telah menyakiti Hana. Pria itu merutuki dirinya sendiri, padahal dia sudah berjanji pada ayahnya untuk tidak menyakiti Hana lagi. Namun baru saja orang tuanya pulang, dia sudah kembali membuat Hana terluka. Sepertinya aku harus banyak belajar dari Hendry. Bagaimana caranya merayu wanita yang sedang menangis. Karena Hana sangat sering menangis akibat ulahku yang melukainya secara tidak sadar. Batin Reza. Reza berdiri, lalu dengan kaku memeluk Hana. Maaf, aku gak bermaksud melukai perasaanmu. Bisik Reza pelan membuat Hana tersentak karena untuk pertama kalinya Reza mau meminta maaf.
Wanita itu mendorong dada Reza sedikit, lalu menatap lekat wajah tampan suaminya itu. Apakah hari ini kiamat? Kenapa tiba-tiba Hana merasa merinding mendengar permintaan maaf dari suaminya? Mas, matahari hari ini terbit dari mana? Tanya Hana membuat Reza mengernyitkan dahinya. Ya dari timur, masa dari selatan? Alhamdulillah, aku kira mataharinya terbit dari barat. Karena mendengar kamu meminta maaf untuk pertama kalinya, membuat aku takut kalau hari ini kiamat. Ujar Hana polos membuat Reza melongo. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan. Aku Berubah, sebuah novel karya dari autor GIS, memasuki bab 24. Aurat versus Sarung. Persembahan Audiotune dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Ya sudah, jangan nangis lagi. Sekarang kita ke mall untuk beli ponsel baru. Sekalian benerin ponsel kamu. Semoga aja masih bisa, atau setidaknya data-data penting masih bisa diselamatkan. Reza berucap lembut dengan ekspresi dinginnya. Pria tampan itu menepuk punggung Hana lembut. Hana menganggukkan kepalanya semangat. Wanita itu tak bisa menampik rasa bahagianya, karena untuk pertama kalinya Reza mengajaknya jalan-jalan ke mall. Walaupun hanya sekedar membeli ponsel baru. Biasanya hanya untuk membeli kebutuhan bulanan saja, Hana melakukannya sendiri tanpa ditemani oleh Reza. Sekalian kita makan siang di luar boleh kan, Mas? Mumpung kamu juga lagi libur. Ajak Hana penuh harap membuat Reza tak kuasa menolaknya. Iya, sekarang ayo kita ganti baju dulu. Hana segera menuju ruang ganti lalu memilih baju gamis terbaiknya. Hati Hana sedang dalam keadaan bahagia. Aku ganti di kamar mandi ya, Mas. Hana segera berlari masuk ke dalam kamar mandi. Saat ini dia sedang tidak marah, hingga merasa malu bila menunjukkan lekukan tubuhnya di hadapan Reza. Setelah selesai, Hana segera keluar. Wanita cantik itu melihat Reza memakai kemeja berwarna putih dipadukan dengan celana pendek di atas lutut. Mas, kamu serius mau keluar pakai celana pendek? Tanya Hana menatap lekat wajah tampan Reza. Serius? Lututku lecet, jadi nggak bisa pakai celana panjang. Lagian aku juga sudah biasa pakai celana pendek kalau mau kemana-mana. Ujar Reza santai membuat Hana yang baru saja selesai memakai hijab syar'inya menghela napas berat. Kenapa nggak pakai sarung aja, Mas? Dosa loh kalau pakai celana pendek. Hana tak rela bila suaminya keluar memakai celana pendek, meski sebenarnya Hana sangat suka melihat gaya Reza seperti itu. Kenapa dosa, Hana? Yang dosa itu kalau telanjang terus aku jalan di Monas. Balas Reza sedikit kesal karena Hana mengatur cara berpakaiannya. Siapa bilang kalau telanjang di Monas dosa? Nggak bakalan dosa, Mas. Loh, kok kamu jadi sesat, Hana? Aku telanjang di Monas ya jelas dosa. Reza menggelengkan kepalanya, tak percaya istri solehahnya tiba-tiba menjadi istri solehot. Mana ada telanjang di Monas tidak dosa? Aliran mana yang Hana pelajari? Kok aku yang sesat? Kamu aja yang gak tahu hukumnya, Mas. Kamu gak bakalan dosa kalau telanjang di Monas kalau kamu gila. Yang dosa itu kalau kamu waras tapi masih tetap telanjang di Monas. Elak Hana membuat wajah Reza merah padam. Pria tampan itu merasa malu sekaligus kesal pada istrinya. Mana mungkin ada orang gila tampan dirinya. Ngaco kamu kalau ngomong. Mana ada laki-laki tampan dan gagah seperti aku gila? Ketus Reza tak terima. Ya Allah, Mas, kita hidup di akhir zaman. Jangankan orang tampan gila, orang tampan jadi bencong aja banyak. Udah, jangan debat lagi. Aku nggak mau kamu keluar pakai celana pendek. Alasannya ada dua. Yang pertama, aurat laki-laki itu dari pusar sampai bawah lutut. Kamu pakai celana pendek di atas lutut berarti berdosa. Yang kedua, karena aku cemburu kalau suami aku dilirik wanita ganjen di luar sana. Hana berkata ceplos-ceplos tanpa sadar mengakui perasaannya. Reza yang awalnya ingin marah mendadak luntur marahnya, berganti rasa hangat yang tak bisa dijabarkan dengan kata-kata dalam hatinya. Karena mendengar Hana cemburu, Hana yang baru sadar telah mengakui perasaan cemburunya pun langsung merona malu. Kamu cemburu? Tanya Reza kaku dengan ekspresi dinginnya. Enggak, kamu ganti celananya, aku tunggu di luar. Hana ingin berlari keluar kamar, namun Reza langsung mencekal tangannya. Tolong pakaikan aku sarung, soalnya aku nggak bisa. Pinta Reza membuat Hana melongo. Pilih yang mana kamu suka, Han? Tita Reza pada Hana yang cemberut. Wanita itu merasa kesal karena sangat banyak pengunjung wanita dan pegawai wanita yang menatap kagum penuh damba Reza. Dia menyesal karena telah menyetujui Reza pergi ke mall.
Lihatlah bagaimana merona pipi pegawai wanita yang melayani mereka. Anda mau ponsel yang mana, Tuan? Di tempat kami memiliki ponsel keluaran terbaru. Ada merek iPhone, Samsung, dan masih banyak lagi. Jelas pegawai toko wanita dengan suara yang dibuat-buat mendayu. Ah, rasanya telinga Hana panas mendengarnya. Dia merupakan seorang wanita, dan pastinya paham betul maksud tatapan setiap wanita yang menatap Reza. Apalagi suaminya itu sangat tampan, tinggi, gagah, dan harum aroma rupiah dari tubuh Reza. Keluarkan ponsel terbaik dan keluaran terbaru yang kalian miliki. Biarkan nanti istri saya yang memilihnya. Tita Reza dengan nada tegas dan dingin tak terpengaruh dengan kecantikan pegawai wanita itu. Hana tersenyum cerah. Pipinya merona mendengar Reza yang baru saja mengakui statusnya sebagai istri di depan umum. Terima kasih ya Allah, karena telah menuntun suami hamba perlahan berubah menjadi lebih baik. Dan dia mau mengakui hamba sebagai istrinya. Hamba mohon, bukakan pintu hati suami hamba, agar mau mencintai hamba. Batin Hana berdoa. Mas Reza? Panggilan seorang wanita membuat Hana dan Reza menoleh ke samping. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.